Kenapa bukan Nabi Muhammad langsung atau Nabi Ibrahim? Kenapa harus ada Isra? Kalau memang tujuan Isra Mi'raj itu untuk menjemput salat, kenapa enggak dari Masjidil Haram langsung, ya, langsung ke langit dan seterusnya? Dan apakah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit? Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakahu Allahu hawlahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak dan sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan diri dan kita semua, mari sama-sama kita memasang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Biasanya kita mengkaji tentang al-ahwal asy-syakhsiyah, kehidupan fikih rumah tangga atau fikih kehidupan rumah tangga. Namun pada malam yang berbahagia ini ada baiknya sedikit kita membahas tentang Isra dan Mi'raj agar jangan lewat demikian saja. Walaupun kita melihat kalender, sekarang kita sudah di pekan pertama bulan Sya'ban. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj adalah satu dari 4 peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan sejarah umat manusia selepasnya. Ada 4. Yang pertama, turunnya wahyu yang pertama. Itu menentukan bagaimana perjalanan umat manusia ke depan. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang beriman semakin kuat imannya, yang kafir semakin kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peristiwa hijrah ke Madinah. Itu juga menentukan sejarah umat manusia selepasnya. Dan yang keempat adalah peristiwa haji wada. Banyak syariat, banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, wabil khusus dalam khutbah beliau yang sangat fenomenal tersebut, yang sampai ke kita lengkap dari awal khutbah beliau hingga akhirnya. Jadi intinya Isra dan Mi'raj peristiwa besar. Karena peristiwa besar, jangan sampai terlewatkan demikian saja, Bapak sekalian. Setelah kita mempelajari sejarah sirah nabawiyah wabil khusus tentang Isra dan Mi'raj, para ulama mengatakan, saya sendiri pun mendapatkan demikian, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa maqam dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi, sehingga jauh di atas para nabi yang lain, jauh di atas para rasul yang lain, bahkan jauh walaupun dibandingkan dengan para malaikat sekalipun. Satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kemuliaan dan derajatnya yang tidak ada sebanding selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji. Kalau peristiwanya mungkin kita semua tahu, tapi rahasia-rahasia dari setiap peristiwa tersebut yang menarik untuk kita jadikan i'tibar, pelajaran, dan semakin menguatkan keimanan kita dan semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di tahun kesedihan Nabi,
Karena Nabi SAW baru saja melalui fase-fase kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Diperhinakan, diancam mati, diboikot secara ekonomi dan politik beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Ringkas cerita, walau begitu berat penderitaan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih memiliki istri Sayyidah Khadijah yang menyokong perjuangan beliau, yang terus membantu beliau. Beliau masih memiliki paman yang bernama Abu Talib yang menjamin keamanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di tahun tersebut, di bulan Ramadan, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Selang beberapa waktu meninggal pula paman beliau Abu Talib. Semuanya di tahun yang sama, sehingga disebutlah tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat di Mekah enggak ada perkembangan orang yang memeluk ke dalam Islam, justru yang ada satu persatu sahabat beliau disakiti, disiksa, bahkan sampai dibunuh, maka beliau berpikir ini risalah akhir zaman ini. Ini risalah Khatamul Nabiyyin. Beliau harus sampaikan ini ke seluruh penjuru dunia. Maka yang beliau lakukan adalah beliau melakukan ekspedisi dakwah menuju ke Taif. Kenapa Taif? Karena Taif adalah kota kedua terbesar di Jazirah Arab setelah Makkah. Jaraknya tidak begitu jauh, lebih kurang 60 mil dari kota Makkah. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang beliau dapatkan di Taif lebih buruk daripada yang beliau dapatkan di Makkah. Kita semua tahu peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW semuanya berakhir dengan kemenangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, kecuali satu peperangan. Yang di satu peperangan tersebut Rasulullah SAW dan para sahabat menderita, sangat menderita. Bahkan sang paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal. Perang apakah itu? Perang Uhud yang terjadi di tahun 3 Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sang istri, pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang lebih sulit, yang lebih pahit dari hari Uhud?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, pernah. Hari Taif." Berarti hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif itu yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidup beliau. Bayangkan Bapak sekalian, manusia yang sangat mulia, dan beliau pun tahu beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya orang-orang Arab memuliakan beliau, memuji beliau. Belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, tapi orang-orang sudah mengatakan As-Saduq Al-Amin, yang paling jujur dan yang paling terpercaya. Apa beda jujur dengan terpercaya? Jujur tutur kata, bicaranya sesuai dengan fakta, bicaranya sesuai dengan apa yang ada. Kalau terpercaya itu orang yang kalau diberikan titipan, sama siapa kita bisa percaya menitip sesuatu ini? Orang yang terpercaya. Makanya dikatakan dengan amin, dari kata amanah. Jadi kalau as-saduq atau as-sadiq itu lebih pada perkataan, sedangkan al-amin lebih pada perbuatan. Sudah dipuja dan dipuji dari sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, tapi di Taif beliau mendapatkan perlakuan yang sangat hina. Dilempari dengan batu, diusir itu. Ya, kalau ada orang dikejar dengan batu itu bagaimana? Dikejar dengan pedang, dilempar kotoran,
diludahi, dibuang dahak ke kepala beliau, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sampai dibuat barisan, 2 barisan. Ada di sana orang tua, ada di sana anak-anak, ada di sana orang perempuan. Rasulullah SAW dipaksa berjalan di antara 2 barisan tersebut. Setiap kali beliau berjalan, semua yang melalui, setiap kali beliau dilalui, orang tersebut melempari. Luar biasa. Keluar dari kota Taif, berhenti sejenak. Lalu Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, kepada Engkau aku mengeluhkan, kepada Engkau aku mengadukan tentang kelemahan diriku, tentang ketidakberdayaan aku dalam menghadapi manusia. Menarik di sini, kenapa menarik? Rasulullah SAW baru saja menghadapi masalah besar ini. Kepada siapa beliau mengadu? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringnya kita kalau ada masalah mengadunya kemana? Enggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, enggak bentangkan sajadah, mengadu sama Allah. Bangun tengah malam qiyamul lail mengadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asal ada masalah sedikit langsung mengadu, tapi mengadunya bukan kepada Allah, kepada Instagram, kepada Facebook, kepada WhatsApp. Oh, Pak, sini Pak, apa masalah dengan istri? Masalah apa? Katanya ini, loh kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Ya saya lihat di status istri bapak semalam. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu juga kadang-kadang laki-laki tapi punya jiwa ya terlalu bawa perasaan, ya agak-agak, ya seharusnya laki-laki nggak begitu, tapi tulis di status, orang jadi tahu. Ini pertanda dia nggak mengadu sama Allah. Kalau seandainya dia mengadu sama Allah, cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu pergi ke sana, pergi sini. Ya, tidak demikian akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim itu bagaikan lebah manis, ya. Kalau hinggap di sesuatu tidak mematahkan sesuatu, tidak menyakiti orang lain, tidak menyerang orang lain, kecuali kalau diserang. Ya. Baik, sudah hadirin hadirat Bapak sekalian. Jadi Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Lalu yang diadukan apa? Apakah manusia, umat beliau yang tidak menerima risalah dakwah beliau? Tidak. Yang beliau adukan tentang kelemahan diri beliau. Bapak dan ibu punya anak yang bagaimana gitu, ya? Atau seorang guru punya anak didik yang agak-agak batat gitu. Daripada kita salahkan anak didik kita, coba introspeksi diri. Daripada kita salahkan orang lain, coba salahkan diri sendiri. Karena menyalahkan orang lain boleh jadi semakin memperkeruh masalah. Apalagi kalau kita sampaikan ke sana ke sini dan seterusnya. Tapi kalau kita salahkan diri, kita akan introspeksi, kita akan berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, maka pasti akan lebih banyak positifnya. Dan tidak lama setelah doa tersebut, turunlah malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, Allah telah mengizinkan kami campakkan gunung-gunung ini ke penduduk Taif. La, jangan kalian timpakan kepada mereka. Kalaulah mereka tidak beriman kepadaku, aku berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka kelak akan lahir generasi-generasi saleh yang akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selalu orang yang fikirannya positif, pandangannya itu jauh sana. Orang yang fikirannya negatif selalu apa yang nampak langsung sikapnya keras. Tapi kalau yang fikirannya jauh, ya mungkin sementara waktu, coba kita lakukan begini, coba kita lakukan begini. Banyak strateginya, banyak planningnya. Ada A, nggak A maka ke B, nggak B, C. Selalu banyak pilihan dia. Karena semakin bijaksana seseorang,
semakin banyak pilihannya. Semakin tidak bijaksana seorang, semakin sempit pilihannya. Hanya nggak ada lain, ya. Kecuali dalam masalah-masalah prinsipil, masalah akidah, tauhid, itu nggak ada pilihan, hanya satu. Baik, sudah hadirin sekalian, Rasulullah SAW beristirahat sejenak di tepi pagar kebun milik keluarga Utbah. Keluarga Utbah ni iba melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil budak mereka yang bernama Addas, "Wahai Addas, bawalah semangkuk anggur atau kurma ini kepada Muhammad, sayang dia." Dibawa. Rasulullah SAW sangat bergembira. Begitu disuguhkan, beliau membaca Bismillah, beliau makan. Terperanjat Addas, karena belum pernah mendengar ada orang kalau makan membaca Bismillah. Ini juga tanda bagi sekalian, orang kalau makan itu bukan dalam hati baca Bismillahnya. Bismillah, ketika minum Bismillah, bukan udah baca Bismillah, udah mana dalam hati dibaca. Kalau dalam salat wajib digerakkan bibir sampai keluar suara-suara yang halus, sir namanya, seperti setengah atau seperti orang berbisik, sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wajib. Begitu memang bacaan sir, bukan bacaan dalam hati. Dalam hati itu bukan bacaan namanya, ya. Baik, sudah hadirin sekalian, Adas bertanya, "Wahai Muhammad, saya enggak pernah dengar kalimat ini." Rasulullah SAW bertanya, "Siapa namamu?" "Sama saya Addas." "Dari mana kamu?" "Dari Nainawa." "Oh, Nainawa itu kampung saudaraku Yunus bin Matta." Semakin terperanjat Addas, kok bisa tahu Yunus bin Matta? Enggak ada di Jazirah Arab ni yang sebut-sebut Yunus bin Matta. Rasulullah SAW sabda, "Dia adalah Nabi dan aku juga adalah Nabi." Addas langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah SAW kembali ke Mekah dalam kondisi seperti yang kita katakan tadi, semakin pilu hatinya. Tapi Rasulullah SAW kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kuat hubungannya dengan Allah, maka menjadi orang yang paling kuat. Kalau kita kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang yang paling kuat. Tapi kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga akan lemah. Rasulullah SAW semakin menguatkan hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu kapan kiranya datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji dari Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita akan mendengarkan pengulangan kesulitan 2 kali, kemudahan juga 2 kali. Berarti setiap satu kesulitan akan ada satu kemudahan, setiap ada kesulitan yang lain akan ada satu kemudahan yang lainnya. Tapi kalau kita belajar ilmu nahwu, salah satu cabang dalam ilmu bahasa Arab, ada namanya ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah untuk kata yang sama, kalau disebutkan beberapa kali, hakikatnya satu. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya di antara bentuk ma'rifah itu nama seseorang. Kita bilanglah Bapak Yusuf. Ada Bapak Yusuf di sini? Enggak ada kan? Ya. Bapak Yusuf, saya melihat Bapak Yusuf pergi ke Masjid Rahmah untuk melaksanakan sholat zuhur. Lalu saya melihat Bapak Yusuf pergi kembali ke kantornya. Lalu setelah ke kantornya sebentar, saya melihat Bapak Yusuf pergi ke kafe. Itu berapa orang Bapak Yusufnya? 1 orang. Ya. Tapi kalau dia itu nakirah, tidak diketahui, kata yang dipilih itu kata yang tidak menunjukkan maksud
hanya untuk satu orang, seberapa banyak disebut maka sebanyak itulah orangnya. Misalnya kita katakan bagaimana? Saya melihat ada orang pergi ke masjid, lalu saya melihat ada orang pergi ke kafe, lalu saya lihat orang pergi ke pajak. Berapa banyak orangnya? Saya lihat ada satu orang pergi ke masjid, lalu saya lihat ada satu orang pergi ke kafe, lalu saya lihat ada satu orang pergi ke pajak. Berapa orangnya? 3. Jadi kalau ma'rifah itu walaupun disebut beberapa kali, hakikatnya satu. Di antara tanda ma'rifah itu ada alif dan lam dalam bahasa Arab. Kita lihat, fa inna ma'al usri, al-usri yusra, enggak ada alif lam. Inna ma'al usri, al-usri ada alif lam. Yusra enggak ada alif lam. Al-usr artinya kesulitan, kesusahan. Yusra kemudahan. Jadi yang ada alif lamnya itu al-usr, kesulitan. Disebutkan berapa kali? 2 kali. Hakikatnya 1. Hakikatnya 1. Karena dia itu diketahui ada alif dan lamnya, ma'rifah. Yusra tidak ada alif dan lamnya, disebutkan 2 kali berarti 2. Maka karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya setiap satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan. Ya, setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan minimal. Contohnya apa? Musafir, ada kesulitannya, ada masyaqqah. Tapi Ustaz dia naik mobil BMW ber-AC dan seterusnya. Walau bagaimanapun orang yang bermusafir ada kesulitannya. Minimal kesulitan tidak dengan kebiasaannya. Biasa kalau mau minum tinggal pergi ke dapur beberapa langkah, kalau ke kamar mandi berapa langkah, kalau mau salat bentangkan sajadah, mudah. Ini berubah kondisinya. Satu kesulitan musafir, apa kemudahannya? Dia boleh jamak salatnya, dia boleh qasar salatnya. Kalau dia berangkat di hari Jumat sebelum azan subuh, dia boleh enggak salat Jumat, hanya salat zuhur. Kalau dia berangkat sebelum azan subuh di bulan Ramadan, boleh dia enggak berpuasa, tapi wajib qada, jangan kira gugur puasanya, ya. Jadi itu diantara keringanan-keringanannya. Jadi Rasulullah SAW terus menunggu kapan kiranya datang kabar gembira, kapan datangnya kemudahan. Karena menunggu datangnya pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu ibadah. Ini kok sulit terus nih, tapi berusaha terus. Kok sulit kali ini? Menunggu kapan datang kemudahan itu salah satu bentuk ibadah. Bahkan ibadah yang sangat luar biasa. Apa nama ibadahnya? Husnuzzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu malam, ada yang mengatakan dia itu malam 27 Rajab, ada yang mengatakan di malam 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Muharram. Ada 6 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di malam pertama menerima wahyu, di waktu itulah Isra dan Mi'raj. Imam Safiur Rahman Al-Mubarakafuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyebutkan ada 6 pendapat. Namun yang disepakati bahwa Isra dan Mi'raj terjadi selepas meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan juga Abu Talib pamannya Nabi. Pada malam itu turunlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan Rasulullah SAW di waktu itu sedang di rumah Ummu Hani. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke Masjidil Haram, dibelah dada beliau, dibersihkan, ditambahkan keimanan dan hikmah. Lalu Rasulullah SAW dinaikkan ke atas Buraq. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah yang dikarang oleh Imam Al-Qastalani, Buraq itu bisa diambil katanya dari Buraiq atau Barqa, yang artinya ada campuran hitam dan putih atau putih dan hitam. Tapi ada juga yang mengatakan Buraq itu dari kata Barqun, artinya kilat.
Kenapa? Karena kecepatan perjalanannya itu secepat kilat. Ya. Buraq. Buraq ini akan menjadi kendaraan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan menurut pendapat yang paling kuat dalam kitab tersebut, juga menjadi kendaraan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke langit. Ke langit 1 hingga langit ke-7 dan seterusnya. Iya. Rasulullah SAW sempat berhenti di beberapa tempat. Ada riwayat mengatakan 4, tapi dalam kitab ini disebutkan 3. Yang pertama, Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat yang banyak beliau lihat di sana pohon kurmanya, salat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan. Wahai Jibril, tadi kita di mana? Tadi kita di tempat engkau nanti akan berhijrah, namanya Yathrib atau namanya Thibah, yang kelak kemudian akan menjadi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu berhenti lagi di suatu tempat. Wahai Jibril, tadi kita di mana? Tadi kita di kampung seorang hamba Allah yang saleh yang bernama Syuaib, di kampung Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Demikian dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW singgah lagi di suatu tempat, salat 2 rakaat. Wahai Jibril, tadi kita di mana? Tadi kita di Tur Sina, tempat Musa alaihissalam menerima wahyu. Lalu berhenti lagi di tempat sebelum berakhir di Masjidil Aqsa, di Bethlehem, tempat kelahiran saudaramu Isa alaihissalam, yang kemudian Bethlehem menjadi Yerusalem. Begitu beliau tiba di Masjidil Aqsa, beliau melihat para nabi dan rasul telah berkumpul di sana. Mereka sedang melakukan ibadah. Ada di antara mereka yang terus sujud, ada di antara mereka yang terus rukuk, ada di antara mereka yang qiyam. Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul disiapkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Semua mereka menunggu siapa yang akan menjadi imam. Di waktu itu malaikat Jibril memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Taqaddam, wahai Muhammad, majulah, engkaulah imam. Salat apakah itu? Kalau dalam kitab tersebut Al-Mawahib Al-Laduniyah, mayoritas ulama mengatakan salat itu adalah salat Isya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan itu adalah salat subuh. Kemudian Imam Al-Qastalani menanggapi dua pendapat tersebut, beliau mengatakan kalau dia itu salat Isya berarti sebelum Nabi berangkat Mi'raj. Kalau salat subuh berarti sepulang Nabi dari Mi'raj. Ya. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu hakikatnya. Kemudian selesai salat, di waktu itu para nabi dan rasul memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Di antaranya Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakanku sehingga menjadikanku sebagai salah seorang kekasihnya, sebagai kekasihnya. Dan segala puji bagi Allah yang telah menundukkan api sehingga tidak membakarku, bahkan menjadikannya dingin bagiku. Berbagai macam pujian. Lalu Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam. Lalu setelah semua nabi menyebutkan pujian kepada Allah, tibalah Nabi Muhammad SAW yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku yang terakhir dibangkitkan di dunia, namun merekalah yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku penuh dengan rahmat, dimaafkan segala kesalahan mereka. Kalau mereka melakukan kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau mereka melakukan kejahatan hanya dibalas satu. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan pujian-pujian tersebut, Nabi Ibrahim yang berbicara, bihadza faddalakum Muhammadun, karena inilah
Muhammad itu fadalakum, lebih istimewa daripada kalian. Panjang lagi ceritanya, kita ringkaskan saja Bapak sekalian. Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam AS. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf AS. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris AS. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun AS. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa AS. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Sebagian orang mengatakan ini kebetulan aja. Enggak kebetulan. Tidak ada satu apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan penuh dengan hikmah. Karena Allah itu bersifat Al-Hakim, Maha bijaksana. Ada juga yang mengatakan itu tertib masa. Bukan juga. Kalau tertib masa, betul, Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Isa di langit kedua itu justru Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang betul bagaimana? Syekh Ala, ya, Syekh Ala Nu'aimah, ya, guru kami di Alexandria, di Iskandariah di Mesir. Beliau meriwayatkan dari beberapa rujukan beliau itu, ada karangan seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Aqad. Di sana dikatakan sebenarnya setiap nabi itu di posisi langit pertama dan seterusnya itu gambaran dari bagaimana derajat manusia ketika meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin tinggi derajatnya bagaimana? Inilah dia. Nabi Adam alaihissalam itu simbol dari asal mulanya manusia, dari tanah. Lalu setelah manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, ditiupkan ruh supaya dia hidup. Sehingga Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam langit yang kedua. Karena Nabi Isa itu simbol daripada ruh. Jadi setelah ditiupkan ruh menjadi hidup. Makanya bersama Nabi Isa ada Nabi Yahya. Yahya artinya hidup. Lalu setelah hidup Allah berikan manusia rupa yang terbaik. Dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling terbaik bentuknya adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka jangan pernah kita mencela manusia. Yang jelas ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa mancungnya ke dalam hidungnya, ya, seharusnya mancungnya keluar misalnya. Atau ini kenapa warna kulitnya, ini kenapa postur tubuhnya dan seterusnya. Itu semua sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan simbol dari rupa yang indah itu ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu setelah hidup diberikan rupa yang baik, apalagi yang lebih baik daripada itu? Ya, ketika seseorang itu memiliki ilmu. Dengan ilmu derajat kita kepada Allah semakin tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Nabi Idris adalah simbol daripada bapa ilmu pengetahuan. Beliau yang pertama sekali mengajar menulis dengan qalam. Beliau yang pertama sekali mengajar menjahit. Beliau yang pertama sekali mengajarkan ilmu falak, ilmu perbintangan, astronomi dan seterusnya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami tinggikan Idris ke tempat yang sangat tinggi, yaitu langit yang keempat. Setelah kita punya ilmu, apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Setelah punya ilmu, hendaknya punya hikmah. Hikmah itu bukan hanya sekedar berilmu, tapi tahu dia mana ilmu yang boleh disampaikan, mana ilmu yang tidak perlu disampaikan. Kalau perlu disampaikan, dia tahu apakah ini sudah tepat orangnya atau belum tepat orangnya.
Setelah tepat orangnya, dia tahu ini sudah tepat waktunya atau belum tepat waktunya. Tepat enggak tempatnya. Ini namanya hikmah. Allah pertemukan Nabi Muhammad SAW setelah langit keempat di langit kelima dengan Nabi Harun alaihissalam, simbol daripada Nabi yang penuh dengan hikmah. Allah mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi Nabi. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun juga sebagai Nabi, karena dia lebih fasih, karena dia lebih berhikmah, lebih pandai dalam bertutur kata. Sekalian, hikmah. Lalu apalagi yang lebih dekat kepada Allah, agar derajat kita semakin dekat dengan Allah setelah kita punya ilmu, punya hikmah? Rajin berdialog dengan Allah, rajin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang paling terkenal, paling banyak berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan puncaknya adalah ketika Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Ketika kita jadikan Allah itu sebagai kekasih kita, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menerima cinta kita, sehingga Allah pun menjadikan kita sebagai kekasihnya. Dan kalau sudah menjadi kekasih itu enggak peduli lagi mau dihukum, mau dibakar, enggak peduli. Anak harus disembelih pun enggak peduli. Apapun yang dikorbankan lillahi ta'ala. Kalau Allah sudah perintahkan, sami'na wa ata'na. Dan itu ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama enggak punya anak, menikah dengan Siti Hajar, punya anak, diperintahkan untuk dibawa ke lembah Makkah yang tidak ada orang, tidak ada pohon, tidak ada sumber air, tidak ada rumah, apalagi AC enggak ada di waktu itu. Enggak ada AC, enggak ada handphone, enggak ada televisi. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Udah besar Ismail, kira-kira sudah mampu untuk membantu beliau, bermimpi pula. Ya, mimpi Nabi dan Rasul itu wahyu. Kalau mimpi kita itu belum tentu ya. Untuk menyembelih putranya yang masih semata wayang, sami'na wa ta'ana. Dan sebelumnya di masa mudanya diancam akan dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim enggak peduli. Ketika dicampakkan Nabi Ibrahim ke kobaran api yang sangat besar, di lapangan yang sangat besar, yang sudah dihimpunkan kayu bakar berhari-hari sebelumnya, tercampaklah Nabi Ibrahim. Dalam kondisi tercampak tersebut, Nabi Ibrahim membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apa yang perlu saya bantu? Kepada kamu? Enggak perlu. Wahai Ibrahim, kalau begitu apa yang perlu saya sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, kalau Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagiku daripada diriku sendiri. Masya Allah. Jadi demikianlah derajat para Nabi dan Rasul, ataupun derajat seseorang ketika meniti jalannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, banyak lagi yang perlu kita sampaikan. Ya, misalnya kenapa setelah 50 waktu bertemunya dengan Nabi Musa? Nabi Musa yang minta dispensasi. Kenapa bukan Nabi Muhammad langsung atau Nabi Ibrahim? Kenapa harus ada Isra? Kalau memang tujuan Isra Mi'raj itu untuk menjemput salat, kenapa enggak dari Masjidil Haram langsung langsung ke langit dan seterusnya? Dan apakah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit? Karena Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di langit. Mungkin dari sekian banyak, ini aja dulu yang perlu kita sebutkan. Bapak sekalian, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah setelah melintasi langit ketujuh, setelah Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, setelah di posisi mendengarkan goresan qalam dan seterusnya. Itu bukan tempat Allah, tapi di situ tempat dan menunjukkan tingginya maqam Nabi Muhammad SAW dalam berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam rumah, ini malam purnama, nampak enggak bulan? Enggak nampak. Kita naik ke atas atap rumah kita, nampak bulan purnama. Pertanyaannya, apakah bulan purnama di atas atap rumah kita?
sehingga kalau kita naik ke atas baru nampak? Bukan. Tapi di bulan purnama tempat kita bisa melihat bulan purnama. Jadi ini harus kita pahami. Bukan berarti Allah di langit sana sehingga kita katakan Isra Mi'raj dalil bahwa Allah di langit. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad berdialognya dengan Allah di langit sana. Karena kalau seandainya sekedar untuk dialog, Nabi Musa alaihissalam justru diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah tua. Bukan di puncak, bukan di gunung Tursina, bukan di puncaknya, di lembah. Dan ketika sampai ke lembah sana, Allah berfirman, wahai Musa, ikhla'na alaik, lepaskan kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah tua yang suci. Disuruh lepaskan sandal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sampai ke lewat langit ketujuh, enggak ada satupun dalil yang Nabi Muhammad diperintahkan untuk melepaskan sandal beliau. Masya Allah. Bersama Nabi Muhammad semuanya menjadi mulia. Sandal-sandal beliau pun menjadi mulia. Makanya kalau kita lihat di peci orang ada gambar seperti sandal terompah itu, ada juga di rida gambar terompah, itu gambaran bagaimana mulianya Rasulullah SAW. Sandal beliau aja sampai ke langit yang ketujuh, lewat lagi daripada langit ketujuh. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sempat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini nanti aja ya, pertemuan ke depan kita bahas pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga, tentang masalah rujuk yang pernah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menjadikan kita cinta dengan Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, apalagi kita di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan bulan Nabi SAW. Maksudnya Nabi banyak melakukan ibadah di bulan ini. Baik, demikian wallahu a'lam wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.